Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah belajar atau mengenal yang namanya apa itu pemrograman dasar. Nah, kemudian kita pelajari yang namanya algoritma dasar. Nah, kemarin algoritma itu apa? Ya, saya ulangin lagi, algoritma itu langkah-langkah secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemarin itu ada 2 langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu ya, algoritma itu. Yang pertama ada algoritma flowchart dan juga algoritma teks ya. Yang pertama disusun teks itu namanya deskriptif. Deskriptif yang pertama, yang disebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa, kemudian proses yang dilakukan apa, dan kemudian langsung hasil atau selesai. Nah, kemudian itu namanya deskriptif ya. Nah, kemudian yang kedua itu flowchart. Nah, flowchart itu merupakan tampilan sebuah gambar atau simbol-simbol ya, itu yang dinamakan sebuah flowchart. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya pseudocode ya. Pseudocode itu nanti kita bahas ya. Sekarang kita fokus pada flowchart dulu aja. Nah, sebelum mengenal flowchart ya, atau sebelum kita mencoba membuat sebuah flowchart, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam flowchart. Kemarin kita sudah membahas tentang simbol, di mana simbol itu ada yang namanya terminator, kemudian ada simbol preparation ya, kemudian ada input dan output serta proses gitu ya. Ada lagi decision untuk pilihan ya, untuk percabangan. Nah, sekarang kita langsung aja ke materi. Tapi pertama-tama siapkan dulu aja buku tulis ya. Nanti dirangkum, kemudian nanti di akhir ada tugas untuk merangkum. Ini lanjutannya. Maaf, sorry. Oke. Nggak muncul ya, maaf. Nah, nggak muncul mungkin ya. Nah, ini adalah materi lanjutan untuk pemrograman dasar ya, pertemuan kedua. Nah, jadi di dalam algoritma itu sebelum kita mengetahui flowchart itu ada 3 hal dasar ya yang harus kita ketahui. Nah, 3 tipe ini dikatakan kita akan sering menjumpai ya 3 hal ini ya, selalu kita jumpai dalam setiap kali kita membuat sebuah program atau pemrograman. Nah, jadi diharuskan kita itu untuk mengerti ketiga hal tersebut. Nah, hal ini 3-nya itu diantaranya apa? Yang pertama itu tipe data. Nah, tipe data. Kemudian variabel. Kemudian konstanta. Mungkin variabel dan konstanta ini tidak asing di telinga kalian ya, karena ini sering digunakan dalam pelajaran matematika. Nah, di matematika itu ada variabel X, variabel Y ya, dalam aljabar. Nah, kemudian konstanta juga ada di dalam matematika. Kita langsung aja pelajari satu-satu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan tipe data. Nah, tipe data itu apa? Tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan pemrograman komputer. Nah, di sini sudah dikatakan ya. Jadi di sini untuk sesuai namanya gitu. Tipe data, tipe itu jenis ya, berarti jenis data. Jadi contohnya gini ya. Jadi kita itu ingin melakukan sebuah
penginputan data atau ingin memerlukan sebuah nilai. Nah, jadi ada penginputan data itu membutuhkan sebuah nilai. Nah, nilai ini yang dikatakan adalah tipe data. Contohnya, ketika kalian mengisi dalam Google Form aja gitu kan, seperti tugas-tugas yang biasa saya buat ya. Nah, di sana kan dikatakan nama lengkap. Nah, itu kan kalian harus isi nama lengkap kalian. Nah, nama lengkap kalian itu berupa apa? Apakah angka, apakah huruf gitu, apakah karakter. Karakter itu simbol ya, titik, koma, dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 tuh tipe data ya. Yang pertama itu ada angka, yang kedua itu huruf, yang ketiga itu simbol atau karakter. Nah, di sini dikatakan tipe data. Nah, tipe data itu fungsinya itu ya, untuk acuan nilai yang akan diinput atau ditampung oleh sebuah wadah. Wadahnya itu apa? Variabel. Nanti kita bahas setelah ini variabel ya. Jadi tipe data itu tipe nilai yang akan digunakan oleh wadah tersebut itu. Jadi contohnya kalau nama, berarti nama itu kan nilainya nantinya akan berujung nama seseorang gitu kan, atau nama sebuah benda gitu. Ketika buku ya buku berarti itu nama sebuah benda. Nah, bisa dipahami ya. Jadi tipe data itu fungsinya untuk menentukan jenis data yang akan diinput oleh komputer ya, yang kita butuhkan intinya ya untuk memenuhi sebuah nilai atau memenuhi sebuah wadah. Ketika wadahnya nama, berarti isinya itu adalah huruf ya, berarti tipe datanya huruf. Nah, nanti dijelasin lagi tipe untuk huruf itu apa. Kemudian kalau misalkan usia, nah di sana dikatakan usia ya, berarti nanti usia itu nilainya adalah sebuah angka ya, pasti usia 18 tahun, berarti angkanya 1 dan 8. Nah, angka 1 dan 8 itu adalah merupakan angka. Jadi nah, bisa dibedakan ya. Jadi ada pertama itu huruf, angka, nah ketiga itu variabel, karakter ya atau simbol. Kemudian di sini dikatakan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer ya. Salah satu tugas seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai dan menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Nah, jadi penentuan tipe data ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai nih kalian ingin menginputkan sebuah nama, tapi yang kalian tentukan tipe datanya adalah angka. Nah, kan nggak mungkin kan nama seseorang harus ditulis dengan angka, nggak bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, tipe data ini berarti ada 3 tadi. Yang pertama itu angka, huruf, dan karakter. Tolong dicatat. Nah, di sini dikatakan ada 1, 2, 3, 4, 5 macam tipe data. Nah, 5 macam tipe data itu apa aja, Pak? Nah, pertama itu integer, kemudian float, kemudian char, kemudian string, dan boolean ya. Boolean, bacanya boolean ya, atau boolean, terserah kalian. Nah, integer ini digunakan untuk mendeklarasikan data dari variabel bilangan bulat. Misalkan 10, 7, 29, 100, dan 22. Intinya ya kalau nilai itu berbilangan bulat ya. Maksudnya bilangan bulat itu apa? Berarti dari 0 sampai dengan 100, 1000, 10.000. Nah, bisa dipahami ya. Bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000. Nah, itu adalah bilangan bulat. Nah, tipe data itu jadi biasanya digunakan untuk data yang akan dilakukan pengoperasian penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian ya. Nah, jadi digunakan untuk operasi perhitungan matematika untuk tipe data integer ya. Jadi misalkan kalau usia, nah usia itu nggak mungkin dijumlahin kan ya, ngerti gak maksudnya? Usia kan, usia kita itu adalah 18. Nah,
usia di sini kan tidak mungkin dijumlahkan gitu kan, usia saya ditambah dengan usia siapa, nah kan nggak mungkin kan, karena usia itu bersifatnya keterangan gitu, keterangan bahwa kita itu berusia berapa. Nah, jadi tidak usah nih walaupun di sini angka ya untuk usia, tetapi karena tidak dijumlahkan itu bisa saja menggunakan menggunakan huruf juga, maksudnya huruf itu yang tidak bisa dijumlahkan ya. Contohnya nanti kita pelajarin ya. Jadi kalau untuk usia itu beda lagi ya. Itu bisa menggunakan char atau string. Nah, char atau string itu digunakannya untuk tipe data, contohnya seperti huruf tadi ya. Tapi bisa juga berupa angka, bisa juga berupa karakter. Hanya saja perbedaannya dengan integer yang khusus angka, ya khusus angka integer ini digunakan untuk penjumlahan. Nah, nantinya itu misalkan nilai X sama dengan 10 ditambah nilai Y sama dengan 7. Nah, itu bisa. Jadi nanti dijumlahkan itu X ditambah Y itu adalah 17. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya kalau integer untuk penjumlahan. Catat, integer penjumlahan. Nah, kalau usia itu berarti menggunakan string juga bisa. Kemudian float. Nah, float ini hanya sama halnya dengan integer. Berarti ini digunakan untuk angka. Namun tidak angka yang berupa namun untuk angka yang nilai berupa pecahan. Nah, pecahan itu seperti apa? 1,5, 1/2, 3,5. Nah, kayak gitu. Dan pecahan lainnya 0,5 misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau ada biasanya digunakan di rumus segitiga. Iya, segitiga ya. Karena kan rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi, atau pada rumus lingkaran ya, pi dikali r kuadrat ya. Pi itu kan nilainya berapa? 22/7 atau 13, berapa ya lupa. Pokoknya 22/7 gitu aja. Ya, 22/7 itu kan merupakan pecahan, bukan bilangan bulat. Nah, makanya digunakan itu tipe datanya float. Kalau tipe data integer nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia bilangan bulat. Nanti ketika kalian menggunakan tipe integer pada bilangan bulat, bilangan pecahan, nanti yang akan muncul itu kalau berarti 22/7, nanti yang akan muncul itu 22 saja. Per 7-nya nggak muncul karena itu bilangan pecahan. Nah, fungsinya gitu pembedanya ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih tipe data. Yang harusnya float itu kita gunakan integer. Yang seharusnya integer itu digunakan float. Ya, nantinya kalau kita menggunakan tipe data integer kita gunakan float, nantinya itu akan kebalik ya. Jadi yang harusnya munculnya 22 saja bilangan bulat, tapi nanti ada komanya dibilangnya koma 0. Nah, itu kan nggak boleh ya, kurang tepat gitu sih. Ya, bisa dipahami perbedaannya ya untuk integer dan float. Nah, ini juga bisa dijumlahkan ya kalau yang float ya, sama dengan integer. Nah, kemudian sini char. Yang ketiga, char itu adalah tipe data untuk digunakan variabel berupa karakter. Karakter tersebut bisa berupa simbol, alfabet atau angka. Nah, jadi ada 3 ini ya yang saya katakan tadi. Jadi char ini 3 karakter ya. Jadi bisa berupa simbol, angka ataupun huruf. Nah, hanya saja di sini tidak bisa dijumlahkan kalau untuk karakter. Ya, contohnya tadi apa? Usia. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Harus ya, karena saya sudah sedetil mungkin ya. Jadi integer itu untuk angka bulat, float itu untuk angka pecahan, dan char itu untuk ketiga-tiganya ya. Hanya saja tidak bisa dijumlahkan. Nah, kemudian kekurangannya char juga itu hanya terbatas, yaitu 1 karakter saja. Bisa dipahami nggak? Contoh, kalau kita gunakan usia, menggunakan misalkan variabel usia ya, tipe datanya apa? Char. Yang bisa kita masukkan itu hanya 1 itu apa? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. 0 juga ya, 0 sampai dengan 9. Kenapa? Karena 1
huruf ya, atau satu angka atau satu karakter. Nah kayak gitu. Dia hanya bisa satu saja menampungnya ya untuk char ya. Tetapi tidak di semua pemrograman ya. Char juga bisa berupa satu kata bisa ya. Tapi yang akan kita pelajari sekarang itu di bahasa pemrograman ini, char yang kita gunakan itu hanya bisa menampung satu karakter. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nama tipe datanya itu char, nah nanti yang kalian masukkan itu hanya satu huruf saja, misalkan Kamal. Nah yang muncul itu nanti adalah huruf K saja. Nah, gitu. Jadi ada lagi yang kita gunakan untuk menampung sebuah. Nah jadi maaf. Nah biasanya untuk char ini digunakan untuk jenis kelamin. Nah kayak gitu ya. Jenis kelamin kan biasanya hanya L dan P. Nah, bisa dipahami ya. Char itu digunakan untuk jenis kelamin tipe datanya yaitu L dan P. Itu bisa digunakan char juga. Nah untuk yang per huruf atau per kalimat per kata atau kalimat itu digunakan yang namanya string ya. Nah string ini tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan data berisi kalimat atau kata. Jadi nama Kamaludin gitu kan, atau nama siapa ya, Idris Mubarok. Nah kayak gitu, itu kan dua kata ya. Nah itu bisa digunakan dengan tipe data string. Nah, ingat ya kalau di string juga bisa angka ya, misalkan untuk menuliskan email juga bisa email gitu kan, tipe datanya apa, string bisa. Contohnya apa, kamaludin772@gmail.com, itu bisa. Itu merupakan tiga kombinasi ya, angka, kata, huruf sama karakter. Bisa dipahami ya. Jadi string itu untuk kata atau kalimat ya, yang isinya tipe data kalimat atau kata. Angka juga bisa ya, jangan lupa. Nah kemudian boolean. Nah boolean tipe data ini berbeda dengan yang lain karena tipe data boolean ini hanya digunakan untuk data yang mempunyai dua nilai saja, yaitu true dan false. Maksudnya apa Pak? Nah boolean ini biasanya digunakan untuk tipe data untuk variabel yang bercabang. Ngerti nggak? Kemarin kita sudah pelajari ya, if dan then ya, atau jika dan maka ya. Yang kemarin kita bahas itu yang jika kita kalau kita ke Alfamart ya, jika kita mempunyai member ID member ya, member Alfa, apakah dapat diskon atau tidak. Nah fungsinya itu di sini ya untuk boolean ya, yaitu bernilai true dan false. Jika benar itu berarti kita mendapatkan diskon, nah jika salah itu kita tidak mendapatkan diskon. Jadi boolean itu tipe datanya digunakan untuk seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena sangat jelas. Jadi boolean itu digunakan untuk data yang mempunyai dua nilai saja, yaitu true dan false. Contohnya seperti kemarin, yaitu dua kondisi ya, ada kondisi benar dan kondisi salah, atau nilai benar dan nilai salah. Nah kemudian kita sudah mengenal ya tipe data ya, ada apa saja. Nah kemudian di sini dikatakan ada yang namanya konstanta. Nah konstanta itu apa? Nah konstanta itu merupakan sebuah variabel ya. Variabel itu apa? Wadah ya. Kita punya gelas nih. Nah gelas itu akan kita isi apa? Yaitu tipe data. Misalkan kita air putih ya, berarti tipe datanya itu air putih. Nah, kalau kita mau isi cola berarti tipe datanya itu cola gitu kan. Jadi tipe variabel ini variabel ya, yang dikatakan variabel. Balik kita bahas variabel aja dulu ya, jangan konstanta. Nah, variabel di sini adalah tempat di mana kita akan mengisi atau mengkosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Nah, pada sebagian besar bahasa pemrograman, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu untuk mempermudah compiler bekerja. Bahkan pada bahasa pemrograman, compiler menolak untuk melanjutkan proses kompilasi jika pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan.
Nah, jadi variabel ini penting karena apa? Dia merupakan sebuah tempat ya, di mana kita akan mengisi. Mengisi apa? Mengisi nilai. Seperti tadi contohnya nama. Nah, itu berarti variabel nama. Kemudian usia berarti variabel usia. Kemudian email berarti variabel email. Tipe datanya apa? Kalau nama berarti string, kemudian kalau usia berarti string juga ya. Kemudian kalau email juga tipe datanya string. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau jenis kelamin itu tipe datanya berarti char ya karena satu karakter. Nah, kemudian variabel di sini kita selain bisa mengisi, kita bisa mengosongkan. Nah, kita itu bisa menghapus isi nih data dari atau isi variabel dari variabel nama. Bisa kita kosongkan, bisa kita hapus. Bisa kita kosongkan variabel email. Nah, kemudian bisa dipanggil kembali bila dibutuhkan. Contoh ya, di sini dikatakan kita sudah mempunyai sebuah variabel. Variabel apa? Variabel usia ya. Kita sudah mempunyai variabel usia. Usia itu mempunyai nilainya itu 18 ya, sudah diisi, sudah memiliki nilai variabel usia ini. Kemudian kita nanti panggil, misalkan nama saya Kamaludin, usia. Nah, nanti kita panggil itu berarti print usia saya sama dengan kita sebut variabel namanya apa, berarti variabel usia, kita tuliskan usia. Nah, nanti yang akan muncul itu nilai dari sebuah variabel ya. Jadi kita memiliki nilai, saya ulangi lagi, kita memiliki sebuah variabel yang sudah memiliki nilai yaitu 18, kemudian kita panggil lagi nama variabel tersebut, kita panggil usia gitu kan ya. Akan sama-sama usia ya. Nah, kemudian akan muncul nilai dari variabel usia. Yang bisa dipahami ya. Nah, nilai variabel di sini nilainya tak terbatas ya, sesuai tipe data. Contohnya, kalau variabel nama berarti itu tipe datanya string. Nah, jadi kita bisa memasukkan berapapun nama, misalkan Kamaludin, kemudian Harun, kemudian Desi, kemudian Ida. Nah, itu tipe data yang akan masuk atau nilai yang akan masuk itu bebas sesuai yang kita inginkan ya. Kalau angka berarti angka 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa ya. Kalau karakter berarti titik, kemudian garis miring, koma, dan lain-lain itu bisa ya, bebas ya variabel. Nah, perbedaannya dengan konstanta itu, konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Nah, kok bisa sih Pak di sini nggak bisa berubah? Nah, gitu kan ya. Sedangkan variabel datanya bisa gitu kan, apa aja. Nah, biasanya konstanta ini digunakan untuk apa? Untuk perumusan matematika. Contohnya apa? Yaitu tadi yang saya bilang di rumus lingkaran ya. Jadi kan rumus lingkaran itu V kali R kuadrat. Nah, V itu kan Pitagoras. Nah, nilai Pitagoras itu kan 22/7 ya. Dan 13, berapa sih? Lupa saya. Nah, nilai Pitagoras ini maaf sebentar ada gangguan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kenapa konstanta di sini bernilainya tetap? Karena digunakan untuk pembuatan rumus matematika, contohnya pi. Nah, pi itu kan nilainya 22/7 dan kalau nggak salah itu 3,14 ya. Maaf tadi salah. Nah, jadi untuk nilai pi itu dari zaman saya SD dulu, zaman kakek saya sekolah dulu, nilai pi itu tetap seperti itu ya. 22/7 dan 3,14. Nah, itu dari zaman kakek saya dulu sekolah itu nilainya segitu sampai sekarang juga nggak berubah gitu kan ya. Makanya konstanta digunakan untuk nilai-nilai yang seperti itu ya. Terus kemudian juga untuk nilai apa lagi ya yang tidak dapat bisa diubah gitu kan ya. Pokoknya
untuk nilai konstanta itu digunakan untuk nilai-nilai ya yang bersifatnya tidak bisa dirubah. Bisa dipahami ya. Nah, jadi balik lagi ya, untuk pembuatan flowchart kita harus mengetahui yang namanya variabel itu apa, tipe data itu apa, kemudian konstanta itu apa. Nanti digunakan ya. Variabel sudah. Nah, jadi ini ya sudah dikatakan bahasa variabel mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, jadi ada aturan-aturan tersebut, yaitu apa? Variabel ini penting ya, harus diawali dengan huruf. Nah, jadi nggak boleh nih kalau variabel itu namanya misalkan 2 ya, angka 2 ya, angka 2 kemudian nama, nggak boleh ya. Jadi harus nama, misalkan namanya ada banyak nih, nama nama depan, nama tengah, nama belakang, itu kan ada 3. Nah, kemudian nanti penamaan variabelnya itu harus nggak boleh 1 nama, 2 nama, 3 nama, nggak boleh. Yang benar itu adalah nama 1, kemudian nama 2, karena angkanya di belakang ya. Itu boleh. Nama 3 itu boleh. Tidak boleh menggunakan spasi pada nama variabel ya. Bentar. Pak, apa Pak? Sudah selesai. Ya, lanjut lagi ya. Guys, ini tutorial cara. Lanjut lagi ya. Oh, ya, tidak boleh menggunakan spasi atau spasi diganti dengan underscore. Nah, contohnya kan misalkan ada variabel nama lengkap. Nah, itu kan 2 kata ya. Nama dan lengkap. Nah, nama lengkap itu tidak boleh pakai spasi. Kalau mau disatukan juga boleh. Kemudian kalau nggak mau biar rapih itu bisa digunakan underscore ya. Nama underscore karakter lengkap. Nah, itu boleh. Itu aturannya. Harus ya. Aturan ini harus kalian ketahui ya. Karena kalau tidak, maka penamaan variabel salah atau tidak bisa diterima oleh bahasa pemrograman. Nah, kemudian khusus nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter ya, contohnya titik, koma, titik 2 kali bintang, tanda kurung nggak boleh ya. Berarti khusus dengan huruf dan angka saja ya. Kemudian kecuali underscore. Nah, maaf ya, kalau underscore itu boleh karena itu untuk pemisah kata atau nama variabel. Nah, kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman. Nah, kata kunci itu apa? Nah, kata kunci itu yang biasa digunakan untuk bahasa pemrograman. Contohnya apa? Yang bisa digunakan print. Nah, itu nggak boleh ya. Variabel print nggak boleh. Karena apa? Karena print itu adalah perintah atau kata kunci yang ada di bahasa pemrograman. Kalian cari aja ya, Pak, contoh dari kata-kata kunci itu dalam bahasa pemrograman apa aja. Nah, nanti banyak ya, seperti print atau read. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh digunakan kata-kata kunci yang biasanya ada di bahasa pemrograman. Mudah-mudahan paham ya. Jadi aturan itu untuk penamaan variabel ada 4 ya di sini ya. Yang pertama harus diawali dengan huruf, tidak boleh menggunakan spasi ya, harus menggunakan underscore atau boleh dilangsungkan ya, tidak tanpa spasi ya, disambung gitu. Untuk nama variabelnya nama lengkap berarti nggak boleh pakai spasi, nggak pakai underscore juga nggak apa-apa. Underscore sebagai pengganti spasi. Kemudian tidak boleh menggunakan karakter ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata kunci. Nah, ini contohnya penamaan yang benar. Nah, di sini dikatakan kan ya, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Penamaan yang benar, nama mahasiswa. Nah, ini benar karena tidak menggunakan spasi ya. Juga diawali dengan huruf ya, diawalinya. Nah, yang salah ini adalah ini, yaitu dia menggunakan spasi ya. Ini keterangannya salah karena menggunakan spasi. Kemudian di sini nama yang benar X, Y, 12. Nah, ini benar karena tidak menggunakan spasi karena juga diawali dengan huruf. Ini dikatakan salah ya, 12 XY karena dimulai dengan angka. Kemudian di sini harga total. Ini benar, kemudian di sini salah. Harga titik total. Nah, salah karena menggunakan karakter ya. Di sini ada titik ya, nggak boleh menggunakan titik kecuali underscore. Kemudian jenis motor ini benar, kemudian jenis motor ini salah karena menggunakan spasi. Oke.
Mungkin untuk materi hari ini itu saja ya. Yang pertama kita mengenal yang namanya tipe data. Tipe data itu ada 5 ya. Ada 5. Ini ada 5 apa aja ya. Ini udah saya jelasin tadi. Kemudian kita mengenal variabel. Variabel itu wadah ya. Wadah yang berisi sebuah nilai ya. Intinya gitu ya. Nah, nilainya itu bisa kita panggil lagi, bisa kita kosongkan. Itu adalah variabel. Kemudian ada yang namanya konstanta. Konstanta itu sama juga seperti variabel, dia merupakan sebuah wadah untuk menampung sebuah nilai. Hanya saja dia nilainya bersifat tetap. Nah, perbedaannya sudah kita ketahui ya, variabel dan konstanta. Kalau variabel itu nilainya bebas, kalau konstanta itu nilainya tetap. Nah, ini aturan-aturan membuat sebuah variabel. Kemudian ini contohnya. Oke. Kalau ada yang tidak paham, kalau ada yang tidak dimengerti ya, boleh ditanya di grup WA ya. Buat apa sih kalau nggak ada grup WA? Kalau sampai nggak ada yang nanya lagi di grup ya, nanti saya bakal tunjuk satu-satu perwakilan per kelas ya, kelas TKJ 10, TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, dan TKJ 4. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap tidak hadir semua ya. Kalian kalau cuma nonton doang, kalau nggak paham, kalau nggak ada pertanyaan gitu, berarti niat kalian itu menurut saya kurang dalam belajar. Belajar kritis ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan gitu. Kalau malu bertanya, sesat di jalan ya. Sudah kalian sering dengar ya. Sok aja gitu. Kalau kalian nggak punya punya pendapat, kemudian takut salah, kemudian kalau kalian jalani sendiri ternyata salah, nah itu maka kalian akan menjerumuskan diri sendiri. Contohnya ya. Oke. Siapkan habis ini merangkum untuk materi ini, kemudian diisi di Google Form ya. Oke, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.